Nama saya Alvin Jikri. Saya berasal dari Pangandaran, tapi saya tinggal di Sidamuli sejak tahun 2010. Saya suka tinggal di Sidamuli karena masyarakatnya bisa menerima penyandang disabilitas seperti saya. Aktivitas sehari-hari, saya mengajar anak-anak mengaji pada pagi hari dan mengajar di DTA pada sore hari. Kadang 1 minggu sekali saya mengajar mengisi materi keagamaan di 2 sekolah dasar yang berada di sekitar Desa Sidamuli. Desa Sidamuli terletak di perbukitan dan mempunyai potensi ekonomi yang luar biasa. Desa Sidamuli merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Pamarican, Kabupaten Ciamis, Provinsi Jawa Barat. Berdasarkan kondisi topografi, Desa Sidamuli terletak di wilayah perbukitan dengan ketinggian 600-700 meter di atas permukaan laut. Mata pencaharian masyarakat Sidamuli adalah bertani, berkebun, beternak, budidaya ikan, dan mengelola hasil hutan. Sumber daya alam yang melimpah berasal dari pohon aren. Dari pohon aren dihasilkan gula aren, gula semut, kolang-kaling, dan ijuk. Untuk menguatkan potensi ekonomi yang melimpah di Desa Sidamuli, Paluma berusaha mengembangkan BUM Desa yang sudah berdiri sejak 2012. Unit-unit usaha BUMDes belum semuanya mengakomodir potensi ekonomi. Sampai akhirnya ada program yang difasilitasi oleh Paluma sebagai mitra ASB dalam memfasilitasi tumbuhnya kelompok-kelompok usaha calon mitra BUMDes. Sektor usaha yang dikembangkan diputuskan berdasarkan hasil kesepakatan semua komponen masyarakat dan lembaga desa dalam sebuah FGD penentuan prioritas pengembangan ekonomi. Adapun jenis usaha yang dipersiapkan untuk menjadi mitra BUMDes adalah pembuatan gula semut, pembuatan kopi jebuk, pembuatan kolang-kaling dan minuman jeling, budidaya sayuran organik, ternak kelinci, ternak ayam sentul, ternak kambing etawa, dan budidaya ikan dan udang. Juga anyaman lidi. Di antaranya para pelaku usaha yang dipersiapkan untuk menjadi mitra BUMDes, di antaranya adalah para penyandang disabilitas. Peningkatan kapasitas kepada masyarakat dan penyandang disabilitas bukan hanya untuk ekonomi saja. Paluma juga berupaya meningkatkan kapasitas dalam pengurangan risiko bencana. Ancaman bencana yang mengancam Desa Sidamuli selain gempa bumi adalah tanah longsor. Dengan kelerengan yang cukup terjal, beberapa tempat di Desa Sidamuli rawan terhadap bencana longsor. Dengan demikian, maka upaya manajemen risiko bencana perlu disampaikan agar dapat meminimalisir korban jiwa. Nama saya Andin dari Desa Sidamuli. Saya mengikuti kegiatan-kegiatan di Paluma sejak awal, dari mulai peningkatan kapasitas untuk penanggulangan rawan bencana sampai kegiatan-kegiatan untuk peningkatan ekonomi, karena saya kebetulan berada di BUMDes dan saya juga sebagai ketua forum disabilitas. Paluma juga memberikan kegiatan kesiapsiagaan bencana di sekolah dasar dengan pelatihan prosedur keselamatan ketika menghadapi bencana gempa bumi. Saya menjadi relawan Paluma sejak 2017. Di Paluma saya sebagai relawan penyuluh dan pemandu simulasi kebencanaan. Yang ini di depan. Nah,
Biar tahu kalau ada bencana. Pernah. Berlutut, berlindung, bertahan sambil berpegangan. Sebelum diajarin, gak tahu harus di mana kalau ada gempa. Setelah diajarin, udah tahu. Selain meningkatkan kapasitas dalam bidang ekonomi dan kebencanaan, Paluma juga meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas dalam organisasi. Upaya tersebut bertujuan agar penyandang disabilitas lebih percaya diri. Di Desa Sidamulih banyak penyandang disabilitas seperti saya, disebabkan bawaan lahir, sakit, atau kecelakaan. Paluma memfasilitasi dengan membentuk forum penyandang disabilitas di tingkat desa dan dusun. Setelah terbentuk forum tersebut, kami mempunyai wadah untuk saling memotivasi dan mengembangkan kegiatan bersama. Alhamdulillah, kami sekarang sudah dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh Desa Sidamulih. Paluma telah melibatkan para penyandang disabilitas sejak awal program. Semua kegiatan yang sudah difasilitasi Paluma akan ditindaklanjuti oleh pemerintahan Desa Sidamulih dengan memasukkan rencana pembangunan jangka menengah Desa Sidamulih. Rencana ke depan Desa Sidamulih para penyandang disabilitas tidak hanya menjadi objek pembangunan, tetapi akan ada perwakilan penyandang disabilitas yang dilibatkan pada tahapan perencanaan pembangunan desa.